الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita bisa berkumpul kita di masjid yang sangat mulia ini untuk menunaikan solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat baik untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah kita siang hari ini berjudul Fadilah Membangun Masjid, Membangun Rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlahu." Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillah." Siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, kamabhasi qatatin, walaupun hanya seperti sangkar burung, seperti sarang burung saja kecilnya masjid yang dia bangun, au asghar, atau yang lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Rumah dalam surga ini kemuliaan yang sangat besar, satu keistimewaan yang luar biasa. Kalau Allah bangunkan kita satu rumah, satu istana di dalam surga. Sampai seorang wanita yang paling hebat dicerita dalam Al-Quran, begitu besar jasanya, dia minta satu saja sama Allah, "Ya Allah, bangunkan saya satu rumah di dalam surga." Ayat ini dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita, "Idz qalat Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah."
wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ingatlah ketika seorang perempuan yang bernama Aisyah binti Muzahim bermohon kepada Allah, Rabbi bini li, ya Allah, bangunkanlah untukku aindaka, di sisimu, baitan fil jannah, satu rumah di dalam surga. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, istri kesayangan Fir'aun. Tapi ketika masuk hidayah ke dalam hati Asiyah ini, dia cari hari yang begitu tepat untuk memberitahu kepada Fir'aun, padahal dia istri yang sangat disayang oleh Fir'aun. Ketika masuk hidayah dalam hatinya, dia berkata kepada suaminya Fir'aun, wahai suamiku, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, sesungguhnya aku sudah lama beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Terkejut Fir'aun mendengar pengakuan istrinya ini. Coba ulang sekali lagi apa yang kau sampaikan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka langsung Fir'aun perintahkan kepada pengawalnya, tentaranya, mengikat istrinya ini dan dijemur di padang pasir. Lebih dari 2 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. 2 hari dia dijemur, Fir'aun lewat. Dia bertanya kepada istrinya ini, apakah kau sudah beriman kembali kepadaku? Kata Asiyah menjawab, mazdadtu imanan, semakin bertambah-tambah imanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijemur lagi. Datang lagi Fir'aun bertanya, mazdadtu imanan, semakin bertambah-tambah imanku kepada Allah. Maka akhirnya Fir'aun menarik sebuah batu yang sangat besar di atas kepala Asiyah, dan tali ini akan dia lepas. Di waktu tali itu akan dilepas, batu yang besar ke kepala Asiyah, istrinya, istri kesayangannya. Disitulah Asiyah memohon kepada Allah, yang diabadikan permohonan Asiyah ini di dalam Al-Quran. Rabbi bini indaka baitan fil jannah. Waktu batu itu mau jatuh, ya Allah, bangunkanlah satu rumah untukku di sisimu di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan kezalimannya, wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku ya Allah dari perbuatan orang-orang yang zalim. Dalam tafsir dijelaskan, sebelum batu itu menghancurkan kepala Aisyah, dia sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak rasa lagi batu itu jatuh di kepalanya. Perempuan ini begitu hebat pengorbanannya, dia mohon kepada Allah, bangunkan ya Allah untukku satu rumah di dalam surga. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payahlah dapat banding amal yang seperti ini. Tapi kata Rasulullah, kalau mau kita dibangunkan rumah di dalam surga, bangunlah rumah Allah di dunia ini. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah tadi, membana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, banallahu lahu fil jannah, Allah bangunkan kelak rumahnya di dalam surga. Mungkin bangun satu masjid tak sanggup kita semua. Satu orang satu masjid, beda-beda kemampuan kita. Tapi dalam kaidah fikih menjelaskan, mala yudraku kullu, la yutsraku kullu.
Kalau kita tidak mampu membangun satu masjid, jangan tinggalkan hal-hal yang kecil dari membangun masjid. Tak sanggup bangun satu masjid, oh sanggup satu sak semen, kasih satu sak semen. Ada satu kotak keramik, kasih satu kotak keramik. Sebab rumah yang kita bangun untuk keluarga kita ini, sampai ke anak, sampai ke cucu belum tentu bertahan. Mungkin dia sudah dijual, mungkin dia sudah beralih ke tempat yang lain. Tapi kalau masjid kita bangun, sampai hari kiamat masjid itu akan ada, dan terus mengalirlah pahalanya terang benderang kubur kita, dan kemudian Allah bangunkan rumah kita di dalam surga. Ini masjid kita sedang pembangunan, sedang menambah. Beri apa rezeki kita beri, berikan apa yang Allah minta kepada kita. Disebut dalam ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Allah yang kasih kita rezeki, tapi Allah bilang siapa yang memberi kepadaku satu pinjaman hasanan, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka Allah akan lipat gandakan rezekinya untuk kita. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah lah yang mencabut rezeki kita, Allah juga yang melapangkan rezeki kita. Wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Ada rezeki kita, bantu masjid kita. Tengok masjid-masjid yang ada sekarang ini, hasil wakaf dari orang-orang tua kita dahulu. Sampai sekarang masjid itu masih bertahan. Ada yang puluhan tahun, ada ratusan tahun, ada ribuan tahun. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat bergotong royong. Ada yang kasih tanah, ada yang kasih bahan. Sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Bahkan insya Allah sampai hari kiamat mengalirlah pahalanya kepada orang yang bahu-membahu membangun masjid. Mudah-mudahan tercatat kelak nama kita termasuk orang yang membangun masjid. Di dunia ini terang benderang kubur kita, Allah bangunkan satu rumah untuk kita kelak insya Allah di dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita baca satu hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Kalau sudah meninggal manusia, maka putus seluruh amal. Tidak ada lagi yang bisa kita buat. Sebab di dalam kubur ini solat tak ada lagi, baca Quran tak bisa lagi, puasa tak bisa lagi. Tidak ada lagi amal dalam kubur ini. Putus sudah seluruh amal. Illa min salasin, kecuali 3. Ada 3 yang terus mengalir untuk kita pahalanya sampai hari kiamat. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini wakaf. Wakaf ini bantuan kita lah untuk masjid, untuk kuburan, untuk madrasah yang dipakai terus menerus. Sepanjang orang masih solat dalam masjid, masih baca Quran dalam masjid, masih berzikir dalam masjid, masih beramal ibadah di dalam masjid, datang terus kiriman kepada kita di dalam kubur. Dalam kubur, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurikil mughawis. Mayat di dalam kubur itu tidak lain seperti orang yang tenggelam di dalam laut. Hebatnya Rasulullah memberi umpama, orang dalam kubur seperti orang tenggelam di dalam laut, butuh pertolongan. Yang kita tolong orang dalam laut ini apa? Kalau kita kasih uang tak cocok untuk dia, tak penting sama dia duit. Kita lemparkan duit 1 tas, dia tak butuh itu. Kita lempar emas 2 kilo, tak butuh itu dia. Yang dia butuhkan pelampung, yang dia butuhkan tali, yang dia butuhkan uluran tangan kita. Sama seperti orang dalam kubur.
Kita kasih uang 1 tas, tidak mau dia. Kita kasih pakaian, kita kasih makanan, dia tidak butuh itu. Beda alam. Yang dia butuhkan di antaranya adalah sedekah jariyah, amal-amal jariyah yang pernah dia buat ketika hidup, mengalir terus-menerus pahalanya sampai hari kiamat. Walaupun 100.000, walaupun 200.000, cepatnya habis duit 1 juta. Tapi kalau kita wakafkan untuk masjid, mudah-mudahan sampai hari kiamat terang benderang kubur kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yang mengalir terus ilmu yang pernah bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia. Kemudian awaladin solih, atau kalau ada anak yang soleh yang kita tinggalkan di dunia, yang tidak melupakan kita, dia beribadah dan mendoakan kita yang ada di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kepada kita, bisa menyelesaikan pembangunan masjid kita ini, dan mudah-mudahan Allah beri berkah dan keridhaan untuk keluarga kita sampai ke anak cucu kita. Demikianlah khutbah kita pada Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yutiikum wa la dzikrullahi akbar.